Salam jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang telah menembuskan dalam hidup kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, menjadi setiap kami Tuhan, setiap hati kami Tuhan, kami rindu tetap tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah fokus kami Tuhan, hati kami tertuju hanya kepada-Mu Bapa. Biarlah urapan kuasa-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama katakan Kau menyembah-Mu. Dalam kurung
Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau penolong kami yang ajaib. Engkau Allah yang berkuasa di atas seluruh keberadaan hidup kami. Kami bersyukur Bapa, di minggu yang kedua ini kami ada di dalam hadirat-Mu, kembali menaikkan setiap ucapan syukur kami atas segala kebaikan yang sudah kami alami di dalam hidup kami. Kami minta Tuhan, biar kuasa-Mu sendiri yang melayakkan darah Kristus, yang melayakkan menyucikan seluruh keberadaan hidup kami. Sehingga pagi hari ini ketika kami menghampiri hadirat-Mu, kami menghampiri di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, pengurapan-Mu hadir di tempat ini, mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, mengurapi seluruh umat-Mu, tidak terkecuali setiap pribadi kami Tuhan. Karena kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, dengan iman kami melangkah dari tempat rumah kami, karena kami mau berjumpa dengan Engkau, menjadi sumber dari segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Mari ambil alih sepenuhnya hidup kami Tuhan. Ambil alih ibadah raya ini juga ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kepada Tuhan. Seluruh umat-Mu juga Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing mengikuti live streaming. Pengurapan Tuhan yang sama itu mereka alami di dalam hidup mereka, dan kami mau bersekutu di dalam hadirat-Mu di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, bekerja lebih lagi bagi kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan bersorak-sorai meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah raya satu ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita tetap bersorak-sorai bagi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
lagi, mari kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata, Yesus kanggung kone kone dio. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rasa rindu air Tuhan, inilah setiap hati kami rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Seperti rasa rindu. Su
sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tertiru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri kembali. Mari di dalam hadirat Tuhan kita angkat kembali pujian ini, saudara. Jadikan ibadah ini menjadi kerinduanmu akan Tuhan, bahwa sesungguhnya saudara memerlukan Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan pujian ini dalam penyembahanmu kepada Tuhan tanpa melihat kepada siapapun, tetapi saudara boleh berhubungan pribadi dengan Tuhan. Nyatakan bahwa Yesus yang menjadi segalanya dalam hidup kita. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan seperti rusa rindu sungaimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau Tuhan.
berisanmu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Seperti rusa yang merindukan akan sungai-Mu Tuhan, demikian jiwa kami merindukan Engkau. Engkau yang memuaskan setiap jiwa kami, dahaga kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersekutu dengan hadirat-Mu. Kuasa darah-Mu menyucikan, melayakkan, mengampuni kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, buka segala pengertian yang benar bagi kami, sehingga kami dapat menangkap, memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami hidupi, kami lakukan di dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami menolak segala intervensi kuasa iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengintimidasi, mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh-Mu untuk mengambil alih penuh seluruh keberadaan hati pikiran kami Tuhan. Fokus kami hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami minta Roh Kudus bukakan semua kebenaran-Mu bagi setiap pribadi-pribadi kami. Karena Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan doa kami ketika kami melangkah dari tempat tinggal kami menuju rumah-Mu. Dan kami percaya dengan firman Tuhan yang kami terima, kami mendapat satu jawaban yang pasti bahwa Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menjadi guru besar kami, akan menolong kami dan membuat kami mengerti akan firman-Mu di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kita duduk kembali. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, saudara sehat. Amin. Luar biasa ya, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa bagi setiap pribadi saya dan saudara. Saudara, kita tetap ada dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan selalu menjadi perlindungan bagi kita. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita datang dan belajar akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita sama-sama buka firman Tuhan. Kita akan belajar, boleh isi di depan. Mari. Iya, Tinus mari maju ke depan. Iya, mari sama-sama kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat, kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Dengan serempak kita akan baca. Saya undang kita bangkit berdiri bersama, kita akan baca firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16. Sudah dapat semua? Disoi belum dapat. Sudah? Sudah semua? Amin? Amin. Puji Tuhan. Yuk,
Kita sama-sama baca ya firman Tuhan. Yuk, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita melihat satu cerita, satu kisah tentang seorang janda di Sarfat. Kalau kita melihat, saudara, kita suka berkata bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapak saudara, ayat itu ada di mana? Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Karena ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Apa yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Hal yang sama itu terjadi dengan seorang wanita janda di Sarfat. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan bahwa pada masa itu, di mana wanita ini saudara, dia ini ternyata tidak memiliki sesuatu. Firman Tuhan katakan kalau seorang janda artinya dia tidak memiliki suami lagi. Dikatakan bahwa pada waktu itu Elia berjumpa dengan wanita ini. Waktu Tuhan menyuruh dia ke Sarfat, lalu dia berjumpa dengan wanita ini. Saya kira ini sebuah anugerah dari Tuhan. Karena bukan cuma wanita ini yang menjadi seorang janda pada masa itu. Di Sarfat itu pasti begitu banyak janda. Tetapi Tuhan menunjuk wanita ini untuk dikunjungi oleh Elia. Dan ketika janda ini berjumpa dengan Elia, lalu Elia bertanya kepada dia, apa yang ada padamu? Dia katakan, hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia lalu dikatakan bahwa buatlah untuk Elia. Saudara, kita melihat bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi di sana. Karena saudara, apa yang dikatakan pada waktu Elia berkata demikian kepada janda ini, yang saya lihat bahwa sekalipun pada masa itu dia berkata tidak ada lagi, dan mungkin saja dia bersama anaknya akan mati. Karena hanya sedikit kebutuhan yang mereka harus perlukan untuk kebutuhan makan yang panjang. Itu sangat terbatas. Tetapi ketika seseorang datang ke rumah dia layani dengan apa yang ada padanya. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Katakan bersama-sama, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Saudara, kita melihat, saya tertarik ya, tadi malam ketika saya baca, saya tertarik dengan dua kisah. Karena di dalam Raja-Raja ini ada dua kisah hampir sama. Itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, itu juga menceritakan di dalam ayat yang pertama dan seterusnya, itu menceritakan juga tentang seorang janda. Dan waktu ini, waktu di mana Elia berada, dan ketika di dalam 2 Raja-Raja itu adalah Elisa, arti kata bahwa ada perbedaan waktu tidak sama pada waktu itu. Karena kalau kita melihat bahwa Elisa ini dipakai oleh Tuhan setelah ketika Elia diangkat oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ternyata saudara, sedikit hal yang ada di dalam hidup kita itu bisa menjadi berkat, saudara, jika Allah ada di dalamnya. Jika Tuhan menyertai hidup kita, maka segala sesuatu itu menjadi mungkin. Saudara, kalau kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh apapun, oleh siapapun, di dalam kondisi apapun yang saudara dan saya hadapi saat-saat ini, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan itu setia. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan seringkali,
diperlukan adalah sebuah ketaatan. Ketaatan seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena kekristenan itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus taat untuk melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kalau kita bisa belajar, ada beberapa hal yang saya lihat di sini. Di dalam 1 Raja-Raja ini, bahkan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kita melihat bahwa apa yang kita dapat pelajari dari tentang kisah seorang janda ini. Kenapa sampai dia mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupannya? Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi dia. Yang pertama yang saya lihat di sini, bahwa wanita ini, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, dia katakan demikian. Kita lihat ya, di dalam kita masuk dulu di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga, dia katakan begini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Saudara, ketika firman Tuhan ini juga datang dengan kepada seorang janda pada waktu itu, ketika Elisa pada masa itu menjadi nabi, saudara, dia berjumpa dengan wanita ini karena ternyata suaminya adalah salah satu seorang nabi. Namun suaminya itu sudah meninggal, lalu meninggalkan begitu banyak hutang, bukan meninggalkan kekayaan. Biasa kalau kalau seorang suami meninggal dipanggil Tuhan, itu meninggalkan harta buat anak-anak, buat keturunannya. Tetapi dalam kisah ini diceritakan bukan meninggalkan harta ataupun sesuatu uang ataupun deposit apapun, tetapi nabi ini meninggalkan hutang yang cukup banyak kepada istri dan anak-anaknya. Dan firman Tuhan katakan pada waktu itu, janda ini takut. Karena apa? Karena penagih hutang itu datang dan ingin mengambil kedua anaknya. Tetapi dia datang kepada Elisa dan menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Saudara, yang kita lihat bahwa ketika Elisa tahu kondisi situasi yang dialami oleh janda ini, dia hanya perintahkan pada waktu itu, "Sekarang carilah, kumpulkan bejana-bejana yang dimiliki oleh tetanggamu, jangan sedikit, tetapi kumpulkan sebanyak mungkin." Saudara, ini merupakan perkataan firman. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Firman Tuhan itu ketika kita lakukan di dalam hidup kita, pasti terjadi. Ketika janda ini mendengar apa yang dikatakan Elisa, saudara, dia tidak pernah berbantah sedikit pun. Tetapi firman Tuhan mencatat di dalam ayat yang kelima, "Maka pergilah wanita ini, lalu mulai mengumpulkan bejana-bejana." Anak-anaknya pun pergi, saudara, meminjam kepada tetangga-tetangganya. Saudara, arti kata diperlukan di sini sebuah ketaatan. Ketaatan untuk tunduk dan taat apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Saudara, amin. Katakan dengan saya, diperlukan ketaatan. Untuk mengalami mujizat Tuhan diperlukan ketaatan. Amin. Amin, saudara. Jadi saudara, untuk saudara mengalami satu mujizat Tuhan di dalam hidupmu, diperlukan sebuah ketaatan. Tidak hanya ketika kita, makanya firman Tuhan itu tidak cukup ketika hanya kita mendengar. Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita mendengar dan melakukannya, maka kita akan diberkati. Dalam Mazmur pasal 1 katakan, kalau kita melakukan, merenungkan firman itu siang dan malam, maka kita akan berhasil dan beruntung. Firman Tuhan juga katakan kepada Yosua, "Kalau engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka aku akan membuat perjalananmu berhasil." Artinya Yosua harus taat apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupannya. Ini yang Tuhan inginkan bagi setiap orang percaya. Saudara, dalam masa-masa seperti ini kita tidak bisa andalkan siapa lagi.
Apakah dalam kondisi seperti ini saudara mau sehebat apa, sekaya apapun hidupmu, saudara ingat hidup ini selangkah adalah maut. Tidak ada yang pernah tahu kapan Tuhan memanggil saudara. Apakah lewat COVID? Apakah tidak? Saya tidak tahu. Mungkin selama saudara yang lalu-lalu saudara pernah mendengar orang berkata begini, saya harus mengumpulkan banyak harta buat anak-anak saya, buat keturunan saya, menjadi deposit supaya ketika saya tua nanti saya tidak kerja, saya sudah aman. Karena apa? Ada deposit, ada uang yang tersimpan di bank. Tetapi dalam masa seperti ini saudara, uang itu tidak akan menjamin apa-apa di dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Saudara, Bapak Gembala suka katakan, negara-negara yang besar, yang adik kuasa, yang dulunya berkata bahwa mereka begitu memproteksi rakyat mereka. Ketika mereka, orang-orang dari negara lain masuk ke negara mereka, mereka harus dicek sedemikian detail supaya jangan membawa satu penyakit ataupun virus. Saudara bisa melihat Tuhan mempermalukan. Karena firman Tuhan katakan orang yang tinggi hati akan direndahkan. Jadi jangan pernah kita berkata kita hebat. Saudara, sangat disayangkan. Ada begitu banyak orang seringkali berkata dengan kegagahannya, dengan keangkuhannya, seolah-olah dia tidak membutuhkan Tuhan. Dia katakan, saya tidak perlu Tuhan lagi. Ataupun mungkin, firman Tuhan itu kayaknya sudah berulang-ulang kali didengar. Jadi bosan saya. Hampir tiap minggu, kalau tidak Bapak Gembala yang naik khotbah, Ibu Gembala ataupun tamu yang lain, pasti khotbahnya seputar itu saja. Saudara perlu ingat, kenapa firman Tuhan itu datang berulang-ulang? Saya tidak tahu. Mungkinkah Tuhan mengingatkan saudara, atau Tuhan menegur saudara ketika saudara mendengar firman itu, lalu firman itu mengena saudara? Ingat, satu yang Tuhan tuntut dalam hidupmu, untuk engkau harus bertobat dan berubah. Amin. Kalau firman Tuhan itu datang berulang-ulang dan saudara bosan, saudara jangan pernah berkeras hati seperti Firaun. Ketika Firaun berkeras hati, firman Tuhan katakan karena dia berkeras hati, akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya. Karena dia menolak firman Tuhan itu datang. Saudara, Tuhan sayang setiap saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mendidik kita menjadi anak-anak yang gampang. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang layak di hadapannya. Anak-anak mempelai Kristus yang layak di hadapannya menanti kedatangan Tuhan. Bersyukur saudara ketika firman Tuhan itu berulang-ulang kali datang di dalam hidupmu. Jangan pernah kau merasa bosan. Karena Tuhan tahu itu yang kau perlukan di dalam hidupmu. Firman Tuhan itu tidak mungkin akan datang berulang kali kalau engkau tidak memerlukan itu. Sekalipun mungkin yang menyampaikan firman Tuhan itu tidak tahu apa yang saudara alami, tetapi Tuhan itu lebih tahu, karena firman itu adalah Dia sendiri. Amin. Saudara ingat, ketika firman Tuhan datang, tangkap itu di dalam hidupmu, lakukan itu dalam hidupmu, karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Ada mujizat Tuhan. Saudara, janda di Sarfat ini, ketika dia datang kepada hamba Tuhan ini, dia sampaikan perihalnya, keluhannya, masalahnya, pergumulannya dalam kondisi yang terdesak itu. Lalu ketika Elisa mendengar, Elisa berkata dengan iman sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Janda ini saudara, dia tidak berbantah-bantah dengan firman yang disampaikan oleh Elisa. Bisa saja dia berkata begini, apa iya tetangga-tetangga saya mau kasih bejana gitu? Kan mereka juga perlukan gitu. Masa sih? Kan minyak aja cuma sedikit, masa sih? Kalau pakai logika dia saudara, tidak akan sampai. Saudara, kuasa Tuhan itu melebihi dari segala-galanya di atas kita. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran saudara. Makanya itu ketika saudara mengalami sebuah masalah, apa yang saudara bisa lakukan, lakukan semampumu. Tetapi ketika engkau tidak mampu, angkat tangan kepada Tuhan. Jangan bertahan di dalam kekuatanmu. Angkat tangan dan izinkan Tuhan turun tangan untuk menolong saudara. Karena Tuhan tahu saudara membutuhkan Tuhan di dalam hidupmu. Makanya itu firman Tuhan mengingatkan kita lewat janda ini. Dia katakan bahwa diperlukan satu ketaatan untuk saudara mengalami mujizat Tuhan. Saudara, janda ini tidak ragu saudara. Jadi saya mau katakan di sini bahwa
dengan adanya mujizat Tuhan, saudara, itu diakibatkan oleh adanya sebuah ketaatan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, itu akibat dari ketaatan. Bukan akibat karena saudara bekerja, tidak saudara. Tetapi akibat saudara taat, maka saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, ada satu kisah di dalam firman Tuhan, bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka berjalan di padang gurun. Dan pada masa itu mereka bersungut-sungut, dan karena sudah mungkin kehabisan bahan makanan, lalu mereka mulai berteriak kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah kehabisan jalan. Tuhan itu tidak pernah kehabisan cara. Ketika samping kiri kananmu pintu itu tertutup, di atas tidak pernah tertutup bagimu. Amin. Tidak pernah tertutup tingkap di atas. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, situasi yang mereka alami pada masa itu tidak ada yang bisa menolong mereka, karena mereka berada di padang belantara yang gersang, yang panas, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan cobaan. Tetapi ketika mereka berseru, Tuhan tidak kehabisan cara untuk menolong mereka. Tuhan memberkati bangsa ini yang tegar tengkuk dengan mengirimkan makanan dari atas, yaitu berupa mana. Tetapi saudara, ketika Tuhan memberikan mana kepada mereka, bukan berarti lalu mereka menikmati makanan itu seenaknya saja. Tidak saudara, ada peraturan yang Tuhan buat di sana. Kenapa saudara? Karena Tuhan katakan begini, mereka harus bangun pagi-pagi dan mengumpulkan mana itu. Harus bangun pagi-pagi lalu mengumpulkan mana itu. Yang kedua, mereka harus mengambil secukupnya dengan keluarga-keluarga yang ada. Dan saudara, setiap orang itu harus mengumpulkan segomer. Artinya terbatas saudara. Dan firman Tuhan katakan orang, tetapi ini bukti ya saudara, firman Tuhan tunjukkan. Ketika firman Tuhan itu datang, bangsa Israel sebagian melakukan, sebagian mencoba untuk tidak taat. Karena ternyata di antara bangsa Israel itu ketika Tuhan perintahkan, kumpulkan secukupnya. Secukupnya segomer seorang. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka mengambil begitu banyak. Sehingga mana yang dikumpulkan oleh mereka itu menjadi busuk. Ya saudara, firman Tuhan ingatkan bahwa ini diperlukan sebuah ketaatan. Karena mereka mengumpulkan banyak, akhirnya mereka saudara, apa yang mereka kumpulkan itu menjadi busuk. Makanya Musa marah. Kecuali firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 16 ayat 16 sampai 20, saudara baca di sana, dikatakan kecuali pada hari ke-6, karena itu berhubung dengan hari Sabat Tuhan, Musa perintahkan mereka untuk mengumpulkan banyak. Tetapi pada waktu mereka mengumpulkan banyak dan keesokan harinya, saudara, tidak berbau busuk. Karena itu perintah Tuhan dan mereka taati. Saudara, ini bukti sebuah ketaatan. Ketika kita taat, maka saudara akan diberkati Tuhan. Tidak terbatas saudara, apakah saudara menjadi seorang mahasiswa, ataukah saudara bapak seorang bapak keluarga, ibu keluarga, mungkin di dalam rumah tanggamu, keluargamu, engkau berkata, aduh sepertinya tidak cukup ya kebutuhan kita begitu. Uang kita terbatas begitu untuk mencukupi. Kalau mau dihitung-hitung secara logika, kayaknya 1 bulan ini dengan uang yang ada pada kita mungkin contohnya 500.000 kayaknya tidak cukup. Belum kebutuhan anak, beli pampers, beli susu dan lain-lain, belum makanan, belum token listrik, belum segala. Kalau dihitung secara logika saudara, tidak akan masuk akal. Tetapi saya mau berkata, ketika saudara, Bapak Ibu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan belajar berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupkan. Amin. Kami mengalami itu banyak hal. Kami mengalami sampai hari ini. Kalau mau dihitung secara logika, tidak akan pernah masuk di pikiran kami. Pertolongan Tuhan terlalu dahsyat. Makanya saya tidak mau pernah menghitung-hitung dengan logika. Kebutuhan apapun itu tidak mau menghitung setiap hari. Tapi kami mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mampu melakukan segalanya. Prinsip saya saudara, selama masih ada air mata, selama masih ada lutut ini bisa ditekuk, selama itu masih ada mujizat. Amin. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, kalau ketika saudara ada di dalam situasi yang sulit,
saudara lari kepada Tuhan, Tuhan mampu menolongmu. Karena dia tahu engkau lemah, makanya dia siap untuk menolong saya dan saudara. Karena dia yang menciptakan kita. Ya saudara, saya mau katakan di sini bahwa yang pertama, bahwa janda ini, yang pertama dia taat. Untuk mengalami mujizat yang pertama dia taat. Kalau kita melihat saudara di dalam, coba kita buka ya tentang bangsa Israel ini di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-16. Ya, ayat yang siapa mau baca? Ayat 17 sampai 18. Coba baca. Ayo, Evis baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. 18. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Iya. Tiap-tiap orang yang mengumpulkan menurut keperluannya. Nah, itu dia. Saudara, satu hal yang saya mau katakan di sini bahwa kecukupan kita tidak tergantung berapa banyaknya, sedikit atau banyaknya yang kita miliki, tetapi kecukupan kita tergantung pada anugerah Tuhan, pada kemurahan Tuhan. Saudara, firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa orang yang mengumpulkan banyak itu tidak berkelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit itu tidak akan berkekurangan. Artinya berkat Tuhanlah yang memelihara saudara setiap hari. Amin. Saudara, kalau kita melihat sesungguhnya, saudara, firman Tuhan ini katakan bahwa orang yang mengumpulkan banyak tidak akan berkelebihan dan mengumpulkan sedikit tidak akan berkekurangan. Kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Apakah sama? Di dalam 2 Korintus 8 ayat 15. Coba Evis baca lagi. 2 Korintus 8 ayat yang ke-15. Sudah, Evis? 2 Korintus pasal 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sama. Ini perkataan Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus menegaskan, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Makanya firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, artinya saudara boleh berjerih payah, bekerja semampumu, tetapi Tuhanlah yang memberkati hidupmu. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Amsal 12 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tapi ada yang berkata begini, tapi kan orain labora, bekerja dan berdoa. Betul, bekerja dan berdoa. Firman Tuhan katakan kita harus bekerja dan berdoa. Karena kalau tidak bekerja kita jadi orang malas. Firman Tuhan ingatkan kita harus bekerja dan berdoa. Tetapi bukan berarti pekerjaan itu nomor satu di dalam hidup saya dan saudara. Kadangkala orang menjadikan sebuah alasan dengan ayat ini, kita harus bekerja dan berdoa. Sampai-sampai waktu semua dihabiskan untuk pekerjaan dan tidak ada untuk mencari Tuhan. Saudara, berkat Tuhan itu datang dari Tuhan. Itu bukan sumber dari segalanya, tapi Tuhanlah yang menjadi sumber berkat itu. Ketika saudara mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu, maka dengan sendirinya Tuhan akan memberkati apa yang diperbuat oleh tanganmu. Makanya firman Tuhan ingatkan kita di dalam Matius 6, dia katakan, carilah, ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau mau dipelihara oleh Tuhan,
kalau engkau mau dicukupkan oleh Tuhan. Saudara pernah tidak berpikir begini? Kenapa Tuhan menciptakan tidak harus manusia dulu yang nomor satu? Hari pertama Tuhan harus menciptakan terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan. Tuhan harus memisahkan cakrawala yang ada di atas dan yang ada di bawah. Kenapa harus manusia yang terakhir? Saudara tahu jawabannya? Hah? Tidak tahu. Karena Tuhan mengadakan lebih dulu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Baik itu matahari, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang menjadi kebutuhan manusia. Dan ketika semuanya selesai, semuanya ada, lalu Tuhan menciptakan, membentuk manusia di hari yang ke-6. Supaya Tuhan berkata, engkau tidak perlu khawatir. Karena segalanya sudah ada, sudah tersedia. Kalau seandainya Tuhan menciptakan manusia di hari pertama, bisa saja kita khawatir. Tapi Tuhan sudah mengadakan lebih dulu segala yang kita perlukan. Baik matahari, baik hujan, baik tumbuh-tumbuhan, baik semua makanan-makanan yang menjadi kebutuhan kita. Semua Tuhan adakan. Artinya Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi sumber kecukupan bagi kita. Amin. Makanya itu saudara, kita tidak perlu khawatir. Firman Tuhan ingatkan kita, jangan engkau khawatir. Jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan beri keindahan. Mereka tidak bekerja, tetapi Tuhan mampu pelihara. Makanya Tuhan katakan, apalagi engkau hai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan takut dan jangan khawatir. Katakan samping kiri kananmu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jujur saudara, seringkali istri yang khawatir, benar tidak? Mungkin suaminya tidak bekerja, istrinya mulai teror. Pak, beras tidak ada hari ini, Pak. Gimana, Pak? Pikir cepat, pikir. Gitu saudara. Aduh, saudara. Itu kalau istri yang tenang-tenang enak ya suaminya, santai juga. Tapi kalau istri yang terus sendiri, Pak, susu, Pak. Susu, anak tidak minum susu. Bapaknya udah gak kerja sudah. Aduh, bagaimana ini mau cari uang? Aduh. Kalau bagus kalau istri yang takut akan Tuhan, Pak, hari ini tidak ada beras. Yuk kita berdoa yuk. Baru kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kan enak tuh, gitu. Gitu enak, saudara. Tapi kalau seandainya, tapi tidak semua loh. Saya mau katakan tidak semua istri khawatir loh. Ada suami kadang-kala istrinya tenang-tenang, Mang. Gitu. Nih, ini gak ada gimana ini. Saudara hati-hati. Firman Tuhan katakan jangan bersungut-sungut. Segalanya Tuhan sudah adakan bagi kita. Ingat, jangan khawatir. Serahkan segala keperluanmu kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang pelihara saya dan saudara. Tuhan mampu memelihara saya dan saudara. Ingat, kita masih bernafas hari ini. Kita dipelihara oleh Tuhan. Ketika semua dunia tergoncang, ketika semua orang mengalami satu pembentukan, saudara, saya dalam masa-masa seperti ini, saya berusaha untuk berdoa dan kuat di hadapan Tuhan dengan iman. Karena kenapa saudara? Saya terlalu yakin firman Tuhan. Ketika menutup tahun, saya berulang kali sampaikan kepada saudara, ketika menutup tahun 2019, seorang ibu gembala, orang yang mengasihi Tuhan, tengah malam itu dia sampaikan lewat WhatsApp, dia katakan begini, tahun 2020 adalah tahun pengujian, pemurnian, penampian. Artinya untuk semua orang berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, ketika saya dengar itu saya tidak mengerti, tetapi saya katakan Tuhan kuatkan kami. Dan mulai ketika memasuki tahun 2020, serentetan kejadian mulai terjadi sampai hari ini. Saudara, saya dikuatkan oleh Tuhan karena saya terlalu percaya Tuhan mampu menjagai kita. Amin. Siapa yang tahu virus itu ada di mana? Tidak ada satupun yang tahu. Ini di dalam kendalinya manusia. Hanya Tuhan yang tahu, karena Tuhan yang berkuasa. Tapi saya mau katakan sampai hari ini, kalau saudara berani melangkah dengan imanmu masuk di dalam rumah Tuhan, itu membuktikan bahwa Tuhan yang melindungi dan memelihara hidupmu. Amin. Ketika dunia takut menghadapi kematian, kita percaya bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Selama saudara tetap menjalankan aturan pemerintah, saudara menjalankan protokol,
Saudara, lebih dari itu engkau harus berserah kepada Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, hidup ini selangkah adalah maut. Tidak ada yang tahu. Hari ini kita ada, besok bisa tidak ada. Makanya firman Tuhan katakan kita itu seperti rumput. Hari ini tumbuh, besok layu. Tidak ada lagi. Kita seperti uap, lewat begitu saja, tidak terlihat, seperti angin. Karena itu jangan pernah andalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita berkata kita hebat, kita bisa menjaga, memproteksi hidup kita. Saudara, saya mau katakan virus itu dimanapun ada, saudara. Sekalipun saudara ada di dalam rumah, saudara tidak pernah keluar, bisa saja itu terjadi. Karena banyak kejadian seperti itu. Orang tidak pernah keluar tapi kena, mereka ada dalam rumah. Jangan pernah andalkan kekuatan Tuhan. Satu yang menjadi keyakinan kita, bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, darahnya itu akan melindungi saudara dan saya. Amin. Sebagaimana ketika bangsa Israel bersama bangsa Mesir, pada waktu malaikat maut itu datang melewati bangsa Mesir. Kenapa bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan? Karena di ambang pintu mereka ada darah Yesus, darah domba yang hidup, yang kudus itu. Saya percaya bahwa di dalam ambang pintu hidupmu ada tanda darah Yesus yang akan melindungi saya dan saudara. Saudara, makanya kami suami istri tiap hari kami berdoa, Tuhan proteksi kami, proteksi umatmu dengan darah Yesus. Apa yang kami sentuh, apa yang kami jumpai, kepada siapa kami berjumpa setiap hari, kami minta proteksi kami dengan darah-Mu, supaya kami terlindungi dari maut, dari segala wabah penyakit sampar ini. Saudara, saatnya kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Percaya bahwa masa-masa seperti ini, masa-masa di mana kita akan mengalami firman Tuhan, mujizat Tuhan. Tidak terkecuali apakah saudara seorang mahasiswa, kepala keluarga, ibu rumah tangga, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sama-sama. Kita ada dalam masa-masa seperti ini, kita dalam masa-masa di mana Tuhan memproses kita dengan hal yang sama. Untuk melihat kualitas iman kita. Sejauh mana saudara percaya, bergantung dan berserah kepada Tuhan. Ataukah saudara masih tetap mengandalkan kekuatanmu? Saudara, firman Tuhan mengingatkan pada pagi hari ini, mari saudara berserah kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Cari firman-Nya dan hidupi perkataannya. Yang ketiga, yang saya dapatkan lewat firman Tuhan ini, janda ini lari kepada alamat yang tepat. Dia tidak minta pertolongan kepada, mungkin pada masa itu saya percaya ada orang-orang kaya juga. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia harus lari kepada manusia. Dia tidak minta pertolongan kepada tetangganya. Tetapi dia lari kepada alamat yang tepat. Kenapa saudara? Karena ketika dia mengalami situasi itu, dia ingat ada seorang nabi. Lalu dia katakan kepada hamba Tuhan ini, Nabi Elisa, saya mengalami ini. Saudara, hamba Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan saudara. Bahkan firman Tuhan yang datang ketika saudara mendengar firman itu bisa meneguhkan iman saudara. Jangan pernah lari kepada siapapun, lari kepada Tuhan. Amin. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Saudara, makanya firman Tuhan katakan di dalam, coba kita lihat. Ini ayat-ayat yang terakhir, Matius 11 ayat yang ke-28, katakan apa? Satu orang baca. Ayo, Novia. Iya, firman Tuhan, ini undangan Tuhan kepada kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ketika saudara ada masalah, ada pergumulan apapun, Tuhan datang dan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika saudara ada dalam pergumulan, cari Tuhan. Ketika engkau ada dalam pergumulan di tengah keluargamu, ajak suamimu, ajak istrimu untuk berlutut di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan tersungkur, minta pertolongannya, mujizatnya. Karena
pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Saudara, kita diingatkan lewat janda ini juga bahwa ketika dia dengar firman Tuhan, saudara, bukan hanya dia percaya, tetapi dia melakukan firman itu. Karena firman Tuhan katakan memang iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ketika dia mendengar firman itu, dia bertindak. Artinya dia lakukan, dia taat, dia kerjakan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupannya. Dan hasil dari tindakan ketaatan iman dia itu mendatangkan mujizat di dalam kehidupannya. Ketaatan disertai iman itu menghasilkan satu mujizat bagi kita. Saudara, firman Tuhan ingatkan kita bahwa ada begitu banyak contoh di Alkitab di mana digambarkan tentang 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Ketika Musa juga melakukan mujizat, tanda-tanda heran di bangsa Mesir, itu tidak dengan hal yang besar, tetapi hanya sebatang tongkat yang dipakai oleh Tuhan. Apa yang ada padamu saat ini, itu Tuhan mampu pakai untuk mendatangkan mujizat. Amin. Kalau saudara berkata, saya tidak punya sesuatu yang berarti di dalam hidup saya. Tidak, saudara. Saudara masih punya sesuatu. Apa itu? Saudara masih punya lutut untuk ditekuk di hadapan Tuhan. Amin. Saudara masih punya tangan untuk engkau lipatkan di hadapan Tuhan. Ketika engkau merasa engkau tidak memiliki sesuatu lagi, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan minta pertolongannya, supaya Tuhan melakukan tanda yang ajaib di dalam kehidupan saya dan saudara. Ingat saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketaatan yang pertama, ketaatan itu adalah kunci untuk kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Katakan, ketaatan adalah kunci untuk kita diberkati oleh Tuhan. Sampai kiri kanan mau katakan. Iya. Jadi kita dicukupi juga saudara, tidak tergantung dengan sedikit atau banyaknya berkat itu. Karena berkat Tuhanlah yang mencukupkan setiap kehidupan saya dan saudara. Dan firman Tuhan mengingatkan, datanglah kepada alamat yang tepat. Janda ini datang kepada alamat yang tepat. Dia mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saudara, yang terakhir, iman disertai tindakan kita, itu dapat menghasilkan sebuah mujizat bagi setiap hidup saya dan saudara. Lakukan firman ini dalam hidupmu kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan. Ketika satu tantangan, satu masalah saudara hadapi, jangan lari kepada tempat yang lain. Cari Tuhan dan berseru kepadanya. Pasti pertolongannya terjadi. Katakan pasti. Pasti pertolongannya terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri dengan imanmu. Saudara, apa yang menjadi doa dan kerinduanmu, pergumulanmu, saya tidak tahu hari-hari ini. Tetapi Tuhan mengenal, Tuhan tahu apa yang engkau sedang gumuli saat ini. Engkau mau katakan kepada Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau Allah yang pelihara kami. Pertolonganmu selalu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Rekan pujian ini menjadi doamu kepada Tuhan. Dengan imanmu katakan, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu, dengan imanmu, bukan hanya sekedar kata-kata, bahwa ketika engkau mengatakan ini, engkau sedang mengatakan kepada Tuhan dengan iman bahwa engkau percaya, sekalipun engkau belum melihat kuasa mujizat yang terjadi di atas setiap pergumulanmu, tetapi pagi hari ini engkau angkat imanmu dan mulai katakan, hatiku percaya kepadamu Tuhan. Mari dengan iman katakan, haleluya, hatiku percaya. Ini yang menjadi iman kami kepadamu. Lihat setiap perkataan kami Tuhan, percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Pagi hari ini hati kami percaya kepadamu. Iman kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mampu melakukan segalanya bagi kami. Apa yang tidak mungkin Engkau mampu lakukan menjadi mungkin bagi kami. Sebab kami percaya, kami lari kepada alamat yang tepat, yaitu Engkau yang telah membentuk menciptakan kami. Pagi hari ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin orang lain tidak dapat mengerti dan memahami setiap pergumulan yang kami hadapi, baik di dalam masa muda kami, baik di dalam rumah tangga kami, baik di dalam segala kebutuhan kami, baik pergumulan hidup kami secara pribadi Tuhan. Tapi ketika kami lari di hadapan Tuhan, ketika kami berseru memanggil nama-Mu, Engkau Allah yang turun tangan, Engkau tolong dan bela kami Bapa. Hidup ini adalah milik-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada pagi hari ini, itu karena pemeliharaan-Mu, anugerah-Mu yang selalu memelihara kami. Tidak ada sesuatu yang dapat lagi kami banggakan di dalam hidup kami. Tetapi kami pagi hari ini bersama seluruh umat-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu, berserah penuh kepada Tuhan. Hari-hari kami tolong Bapa, atur setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi sumber perlindungan bagi kami. Tidak ada sesuatu yang dapat memproteksi kami lagi, tetapi kami tahu darah Yesus sepenuhnya akan memproteksi kami, menjagai dan melindungi kami Tuhan, dari segala maut, dari segala wabah, dari segala penyakit apapun. Karena kami percaya kepada Yesus,
yang telah mati di kayu salib, yang telah menebus, yang telah menyelamatkan hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur Bapa. Apa yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu Tuhan Engkau tahu. Jikalau ada di antara mereka yang sedang berkumpul untuk kebutuhan hari-hari mereka, baik di dalam rumah tangga keluarga mereka, sebagaimana janda ini mengalami pertolongan Tuhan di tengah keluarganya, pertolongan mujizat Tuhan yang sama juga Tuhan, kami minta nyatakan bagi setiap umat-Mu. Karena mereka datang, mereka mendahulukan Engkau di pagi hari ini. Mereka mencari kerajaan-Mu Tuhan. Layaklah Engkau berkati mereka sepanjang hari, sepanjang minggu-minggu ke depannya akan mereka lalui. Sehingga mereka tidak akan berkekurangan, tetapi mereka akan merasa mereka dipelihara, mereka dicukupkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi penjamin bagi hidup mereka. Bahkan seluruh anak-anak mahasiswa yang ada, anak-anak-Mu Tuhan yang masih muda, kami percaya juga pertolongan Tuhan yang sama terjadi bagi mereka dalam dunia pendidikan mereka. Bahkan kebutuhan hari-hari mereka dipelihara oleh Tuhan. Makan, minum, pakai mereka dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, sekalipun mereka semua jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, tetapi kami tahu Engkau Bapa yang selalu menolong mereka, melindungi, menjagai, menyertai dan menuntun hidup mereka, memelihara mereka dengan cara-Mu Tuhan. Sehingga mereka juga mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat jaminan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan bersama umat-Mu untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Tidak hanya kami mendengar, tapi kami mau belajar untuk melakukan. Karena kami percaya di dalam setiap ketaatan kami kepada firman-Mu, itu mendatangkan kuasa mujizat itu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kerjakan bagian-Mu di dalam hidup kami. Apa yang tidak mampu kami lakukan Tuhan, kami angkat tangan, kami berserah penuh kepada-Mu. Kami minta Tuhan Engkau tolong, Engkau turun tangan bagi kami semua di pagi hari ini. Karena kami percaya anugerah-Mu masih berlaku bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, remakan setiap firman-Mu bagi kami. Berkati juga seluruh umat-Mu yang mengikuti live streaming ini. Tuhan, pertolongan mujizat Tuhan juga yang sama akan terjadi bagi mereka ketika kami sama-sama taat untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan kepada Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa 3. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah datang pada pagi hari ini Tuhan, yang meneguhkan, menguatkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini menjadi berakar, bertumbuh dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun tidak sempat memberi. Engkau memberkati Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mengirim persembahan, kita mengangkat pujian yang berkata terima kasih Tuhan. Yesus untuk
atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Makasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kami berharap pada hari ini itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Pertama kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal, di mana kami berada ya Tuhan. Berkati bangsa ini ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden sampai jajarannya yang bekerja di bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa buat di bangsa ini yang mengalami penyakit ya Tuhan, virus corona ya di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan turun campur tangan, hentikan penyakit ini ya Tuhan, supaya masyarakat yang kena ya Tuhan, Tuhan dilawatkan ya Tuhan, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan. Kami berdoa buat pelayan medis yang ada di rumah sakit yang melayani orang yang sakit maupun mereka yang sakit. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka buat mereka pelayanan ya Tuhan, maupun keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat daerah di mana kami tinggal, yaitu daerah Gading Serpong ya Tuhan. Berkati daerah ini ya Tuhan. Berkati pemerintah-pemerintah yang ada di daerah ini ya Tuhan, yang memimpin di daerah Gading Serpong ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala apapun yang terjadi di daerah ini ya Tuhan, Tuhan turun campur tangan ya Tuhan. Semua masalah-masalah yang terjadi di daerah ini semuanya bisa terselesaikan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pada pagi hari ini ya Tuhan, jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Apa saja yang mereka lakukan dari hari lepas hari, Tuhan memberkati ya Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang tidak sempat datang beribadah ya Tuhan. Berkati mereka juga ya Tuhan, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, aktivitas apapun yang mereka lakukan, Tuhan selalu memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang selalu memimpin kami di gereja ini ya Tuhan. Berkati mereka juga dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka ya Tuhan. Segala apapun yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat adik dua kami ya Tuhan, yaitu Aldo dan Feby ya Tuhan. Berkati mereka dalam bangku studi mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat kampus-kampus yang berada di Gading Serpong ini ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada di kampus ini ya Tuhan. Sekarang masa Covid ya Tuhan. Berkati mahasiswa juga yang akan kuliah online ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, segala apapun yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan semuanya. Berkati juga dosen-dosen yang mengajar, Tuhan tetap semangat untuk mengajar mahasiswa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta berita, warta jemaat untuk 1 minggu ke depan kepada saudari Novia bersama. Shalom. Selamat datang bagi seluruh jemaat dalam ibadah pagi ini dan juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi semua pelayanan yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah raya 1 Minggu 20 September. WL Saudara Robi, Singer, Saudara Yulimus, Saudara Novita, Saudari Novita, Saudara Tinus, Syafaat, Ibu Sri, Warta, Saudari Novita, LCD, Saudara David, User, Saudara Miles, dan Saudara Desoi. Tim musik untuk ibadah raya 1, keyboard
Saudari Feby, gitar Bapak Gembala, bass Saudara Pisman, drum Saudara Samuel. Jadwal pelayanan ibadah raya 2, WL Ibu Gembala, singers Ibu Diana, Ibu Sri, Ibu Siti, syafaat Ibu Siti, warta Ibu Diana, LCD Saudara David, Aser, Mili dan Novita. Tim musik untuk ibadah raya 2, keyboard Bapak Gembala, gitar menyusul, bass Saudara Seder, drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan ibadah Igel Generation Sabtu 19 September, WL Saudara Yulimus, singer Saudara Novia, Saudari Novia, Saudari Novrince, Saudara Robi, Aser, Aiki dan Agi, LCD Saudara David, pemusik Feby, Bapak Gembala, Evis. Latihan paduan suara. Setelah ibadah raya 2 akan diadakan pelatihan paduan suara untuk persiapan gereja dan perayaan Natal. Doa Kamis setiap hari Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Yulimus. Doa pelayanan Tuhan hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ada doa pelayanan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Saudara Evis. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Karena kasus corona COVID-19 yang meningkat, 1 tunda berpergian yang tidak terlalu penting, work from home, study from home, saat ibadah pakai masker, face it, pakai salam tradisional. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita menutupi ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah.
Daripada kami Tuhan saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur memuji kebesaran keajaiban Tuhan bagi kami Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan terus dinyatakan, dan kami percaya itu akan terus Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang senantiasa datang kepadamu hidup dalam ketaatan ya Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur pada hari ini Tuhan sudah berkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang hadir ada pada hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Engkau melihat, mengetahui, mengenal kami semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pertolongan Tuhan terjadi, kemenangan Tuhan terjadi, kekuatan, kesehatan Tuhan boleh dinyatakan ya Tuhan. Juga umat-Mu, jemaat-Mu, dan semua juga ikut mengikuti secara online live streaming, Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terus ya Tuhan mendukung dalam doa buat rekan-rekan kami juga yang tidak sempat hadir, yang dalam segala keadaan Tuhan tolong pemulihan kesehatan mereka semua Tuhan tolong. Baik kepada hamba Bapak Markus Tuhan juga terus menolong pemulihan kesehatannya Tuhan tolong. Dan juga ya Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun Tuhan, waktu kemarin Tuhan berkati mereka, baik Samuel dan yang lain Tuhan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga. Dan Raka juga Tuhan memberkati lebih lagi Tuhan, dengan usia yang Tuhan tambahkan mereka dibawa untuk semakin mengenal kehendak rencana Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Semua yang sudah melayani, berkorban, memberi pada hari ini, Tuhan yang berkati semua. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akan ibadah kami saat pagi hari ini kembali ke rumah kami, kembali ke tempat kami, aktivitas kami selanjutnya, semua dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan. Mari semua jemaat yang kasih Tuhan, kita akan pulang dan kita akan berberkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang diberi kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Kamu akan berkati setiap kehidupan mereka, dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika kami umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Amin. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami jadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada pagi hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan terberkati. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita berserah untuk Yesus. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat pulang, dan Tuhan memberkati kita semuanya.